wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Mabadu. Yang saya hormati dan silakan para kiai, para satib, tokoh masyarakat yang ada di room ini, juga segenap pemirsa yang sempat bergabung pada kesempatan malam ini dalam rangka sedikit banyak mengupas tentang Isra Mi'raj. Betul kaula sekonik saus cuma mau mengutip tentang masalah Rasulullah sebelum diisrakan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kadito sareng malaikat Jibril waktu sarenan di dekatnya Baitullah itu langsung didudukkan, diambil lalu dibelah dadanya. Dadanya Rasulullah dibelah, ada yang mengatakan dibersihkan kotorannya. Kalau ada yang dalam Simtud Duror bukan dibersihkan, tapi zaduhum tuhran ala tuhrin. Akan tetapi ditambahi tuhran ala, ditambahi suci, ditambahi ilmu, ditambahi hikmah. Bukan kotor Rasulullah, tapi sudah lahir dalam keadaan suci. Dari ini kita perlu mengambil hikmah kenapa Rasulullah ini hatinya dibelah, dadanya dibelah. Ada yang mengatakan ditambahi kebaikan, nur roh, hikmah, ada yang mengatakan dibersihkan. Ini Rasulullah mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang agung, zat pencipta alam semesta. Kalau kita menilik kepada ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kadito Gusti Rasulullah bekal naremaah perintah solat selama waktu. Sementara kita oning tengki sering terjadi di masyarakat. Solat kadito dikira cuma selama waktu kasa secara dohir melala. Padahal kadito solat lengkap bi napanya mana kak desa. Solat kadito tebuna Syekh Qadir Jilani sesuai dalam firman Allah, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kak dito menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, selain solat itu ada solat syariah, maka ada solat thariqah, di mana di sini lafadznya adalah sholatil wusta. Solat thariqah itu menurut Syekh Abdul Jilani adalah solatnya hati. Solatnya hati ini kan tanpa waktu, tanpa malam siang, seluruhnya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok disebut solatil wusta, solat di tengah-tengah? Kalau katanya Syekh Abdul Jilani, karena hati itu diciptakan ada di tengah-tengah badan, ada di tengah-tengah antara kiri dan kanan. Juga antara syaqawah wa sa'adah itu ada di hati semuanya. Maka dari itu, di samping kita selalu mengerjakan solat yang 5 waktu ini, yang sudah dapat seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman, tujuan tertinggi dari Isra Mi'raj menerima solat ini juga adalah solatnya hati, di mana solatnya hati ini harus selama-lamanya menghadap kepada Allah. Namun sebelum solat hati ataupun solat syariah ini kita kerjakan, tentunya ada toharah. Toharah itu ada 2 juga. Ada toharah zahir. Toharah zahir ini bisa kita lakukan dengan memakai air wudhu, membasuh dengan air wudhu atau tayamum. Sehingga ketika kita sudah berwudhu, kemudian melakukan batal-batalnya wudhu, atau terjadi batalnya wudhu seperti huruju rih, atau
bersentuhan dengan perempuan, maka taharah zahir batal. Nah, sementara taharah batin ini bagaimana taharah batin? Maka taharah batin yang harus suci selama-lamanya tanpa mengenal waktu adalah harus suci dari pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Kalau hati harus suci dari seperti sifat sombong, sifat riya, kemudian hasad, hikad, ataupun pekerjaan zahir, akhlak zamimah, akhlak yang tercela, seperti mengerjakan maksiatnya mata, maksiatnya tangan, maksiatnya lisan, ghibah. Maka itu ketika kita mengerjakan berarti suci batinnya sudah dianggap batal. Batal sudah. Kalau mengerjakan itu, maka harus diperbaiki lagi. Apa cara memperbaikinya? Kalau taharah zahir kita mudah, yaitu dengan cara berwudu. Namun ketika taharah batin, ketika sudah batal kita dengan mengerjakan kejelekan yang sulit ini, yang urusan hati, maka ini kita harus melakukannya dengan taubat dan istighfar. Itu kita mengulangi lagi berarti. Jadi bagi kita yang taharah batin ini harus selama-lamanya, sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan, sholat wusta, yaitu sholatnya hati selama-lamanya harus menghadap kepada Allah. Kalau sholat zahir, sholat syariat, ketika seperti berbicara ataupun ngentut, maka batal sholat zahirnya. Nah, untuk sholat batin bagaimana? Ketika lupa kepada Allah, hatinya tidak menghadap kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, berarti sholat batinnya ini sudah batal. Maka harus diulangi lagi, jangan sampai tidak menghadap kepada Allah. Lah itu rahasia Rasulullah yang mendapat perintah sholat. Sebenarnya bukan hanya sholat zahir yang seperti kita kerjakan setiap hari. Bukan seperti itu. Namun itu sebuah puncak memang ya. Puncak penyatuan antara sholat zahir, sholat qalbi, sholatnya hati, sholat ruh. Rasulullah menguasai semuanya. Nah, kita sering mendengar memang sholat yang 5 waktu ini. Namun sholat yang batin ini harus kita tingkatkan setiap hari. Jangan sampai kita kurang dari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para wali, para nabi itu di kuburannya itu sholat. Maksudnya sholat itu bukan sekedar sholat seperti kita mengerjakan sholat, akan tapi ay masyghuluna billahi wa munajatihi bi hayati qulubihim. Kata mereka sibuk dengan menyembah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah di dalam kuburnya. Kenapa? Karena pada waktu hidupnya beliau itu hatinya hidup. Katanya Syekh Jalani dalam masalah sholat batin ini, sholat thariqah ini, masjidnya adalah hati. Kemudian berjemaahnya itu adalah kumpulnya kekuatan batin dengan sibuk memusatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan batin. Kemudian kiblatnya adalah hadratul ahadiyah. Jalla wa azza itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadratul ahadiyah ini merupakan kiblat yang hakiki. Kalau kiblat kita menghadap kepada Ka'bah itu yang dinyamai Baitullah, itu adalah simbol daripada kiblat hakiki. Memang kita harus menghadap ke sana. Namun tidak kalah pentingnya kita terus memusatkan diri menghadap kepada Allah dan memakai metode ihsan. Apa ihsan itu? Kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita merasa bahwa kita bisa mau melihat Allah. Akan tapi kalau tidak bisa, maka kita harus merasa kita selalu diperhatikan oleh Allah. Karena Allah, fa innahu yaraka, Allah selalu melihat kepada kita. Nah, itu yang kita harus tidak lupakan.
baik duduk atau berdiri. Karena dalam apa namanya firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama dengan kita, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Maka ketika hal ini kita lupakan, kita merasa tidak ada yang mengawasi kita, sehingga kita bisa berbuat jelek, berarti sholat batin kita sudah batal. Caranya bagaimana? Ya kita tobat, ngulangi lagi dari depan. Nah itu namanya sholat batin. Nah, kemudian Rasulullah menuju kenabian menjadi nabi itu, dalam Syekh Qadir Al-Jilani dalam kitabnya ini Sirul Asrar, itu oleh Syekh Qadir Al-Jilani dijelaskan alam manusia ini mau menuju ke tempat wali yang derajatnya bisa bisa sampai ke derajatnya Nabi, bukan sama, cuma sampai mengetahui sampai ke derajatnya Nabi, dikumpulkan ma'an Nabi nanti, itu tidak mudah. Nah, kita yang banyak ya doa semoga dikumpulkan dengan para Nabi, iya dikumpulkan, tapi alamnya, pangkatnya mungkin yang bisa itu ya para sahabat, para aulia, para ulama yang soleh. Karena alamnya pertama, katanya ini alam kita ini alamul mulki, alam kerajaan dunia yang kita lihat sehari-hari ini. Ketika kita ibadahnya bagus, zikirnya bagus, bertorikoh melalui seperti torikoh Naqsyabandi, kita jebol, tembus lagi, naik lagi pangkatnya, masuk ke alam malakut, tembus lagi ikut talqinnya guru, dari alam malakut tembus lagi ke alam Jabarut. Kemudian tembus lagi ke yang paling tinggi adalah alam lahut. Nah, itu alamnya para wali, alamnya para siddiqin, itu ada di alam lahut ini. Jadi Rasulullah mau menembus ke langit ketujuh sampai nantinya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alamnya Rasulullah itu sudah melalui 4 alam ini sehingga menembus ke ke alam lahut. Mungkin menurut saya mungkin lebih tinggi dari alam lahut itu, mungkin begitu. Makanya para ulama di dalam syarahnya Hikam mengatakan para wali ini ketika makrifat kepada Allah, apa makrifat kepada zat ataukah makrifat hanya kepada sifatnya? Para ulama di situ terbagi 2 pendapat. Yang banyak mengatakan yang banyak itu makrifat hanya kepada sifatnya, tidak sampai kepada zatnya. Namun ada juga yang mengatakan bisa makrifat kepada zatnya dengan melalui rentetan-rentetan alam ini. Kemudian ketika kita perhatikan dari perjalanan Rasulullah yang segitu takjubnya kita, segitu agungnya perjalanan Rasulullah untuk menerima sholat yang 5 waktu ini, kalau kita betul-betul kerjakan, kalau kita lihat dalam firman Allah, saya wakil dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari pekerjaan jelek dan pekerjaan mungkar. Lah itu tadi, yang dimaksud bukan sekedar sholat dohirnya saja, akan tapi sampai ke batinnya, hatinya, itu juga mengerjakan sholat seperti yang diterangkan tadi. Ketika ada seorang muslim masih bermaksiat kepada Allah, masih durhaka kepada Allah, apalagi seperti saya, katanya orang dipanggil ustaz, masih bermaksiat kepada Allah, kan sudah sholat, apa yang salah? Yang salah berarti sholatnya, bukan firmannya Allah yang salah, tapi sholatnya, mungkin kehusyuannya, mungkin tingkat kesadarannya. Makanya dari situ di dalam sholat itu ada 2. Ada pekerjaan sholat, ada zikirnya kepada Allah. Oleh Imam Ghazali diberi pertanyaan, lebih besar mana antara sholatnya dan zikirnya kepada Allah? Ternyata di dalam sebuah ayat diterangkan, wala dzikrullahi akbar. Zikirnya kepada Allah itu yang berat, konsentrasinya menghadap kepada Allah yang lebih berat.
Kenapa banyak orang yang tidak melakukan sholat, padahal sholat cuma 5 waktu? Ya yang berat itu konsentrasinya itu. Konsentrasinya menghadap kepada Allah. Maka ketika seorang ini memusatkan diri, konsentrasi betul, berzikir betul kepada Allah SWT, dalam sholat tersebut, insya Allah sholatnya ini akan sesuai dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu insya Allah seperti itu. Ketika seorang ini dalam sholatnya tambah mengurang ingatnya kepada Allah, konsentrasinya, kekhusyuannya. Ini sekedar hanya menjadi sholat pekerjaannya badan saja, namun asarnya hanya sedikit. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi